Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya Kana Hadiani, nomor siswa 26022. Saya adalah bidan pelaksana di Kamar Bedah, Unit Kerja Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto Balikpapan, Kesatuan Kesdam 6 Mula Warman. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 1 kelompok 2 tahun 2026. Ada beberapa tahapan dalam latsar ini yang sudah saya lalui. Yang pertama yaitu MOOC atau Massive Open Online Course, yaitu pembelajaran mandiri secara daring melalui platform Sibangkom. Meliputi mengunduh dan mempelajari modul-modul yang ada di Suajar mulai dari agenda 1 hingga agenda 4. Kemudian kita lanjut mempelajari micro e-learning yang berisi video-video pembelajaran. Sebagai reward, kita akan mendapatkan trofi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi akademik 1, berisi 50 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan selama 90 menit. Tahapan yang kedua adalah distance e-learning dengan dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran langsung tatap muka virtual melalui Zoom, dan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran mandiri yang biasanya akan diberikan tugas individu maupun tugas kelompok. Pada pembelajaran distance e-learning ada 4 agenda yang dipelajari, sama seperti di MOOC. Materi agenda yang pertama yaitu sikap perilaku bela negara. Kemudian materi agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Materi di agenda ketiga yaitu kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Dan materi di agenda keempat adalah habituasi. Sekarang saya ada di pembelajaran agenda 4 yang diwidiaiswarai oleh Bapak Letu Infantri Suryono dan Koach Bapak Kapten Infantri Winarto. Ada beberapa kegiatan di agenda 4 ini, yaitu mempelajari tentang konsep aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi adalah proses penerapan nilai-nilai berakhlak dan employee branding bangga melayani bangsa dalam pelaksanaan tugas di unit kerja. Sedangkan habituasi adalah proses pembiasaan atau konsistensi penerapan nilai-nilai ASN dalam perilaku sehari-hari di tempat kerja. Tujuannya agar nilai-nilai dalam rancangan aktualisasi tidak berhenti hanya pada kegiatan proyek, namun tetap menjadi bagian sikap dan budaya ASN secara berkelanjutan. Dalam pembuatan rancangan aktualisasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi isu, yaitu mengamati dan memahami kondisi nyata di unit kerja sehingga didapatkan beberapa permasalahan yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu penetapan isu, yaitu menetapkan beberapa isu menjadi satu isu utama dengan teknik tapisan USG, di mana USG digunakan untuk menentukan prioritas isu yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu analisis faktor penyebab isu, menggunakan metode analisis fishbone sehingga ditemukan beberapa faktor penyebab isu utama dan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Yang keempat yaitu gagasan kreatif penyelesaian isu. Peserta diminta membuat gagasan kreatif untuk memecahkan isu yang ditetapkan, diharapkan agar memberikan solusi praktis terhadap isu tersebut. Yang kelima yaitu matriks rancangan aktualisasi. Pembuatan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan diikuti beberapa tahapan aktualisasi dalam penyelesaian isu tersebut dikaitkan dengan materi ASN berakhlak. Matriks ini dibuat agar kegiatan lebih terstruktur. Kemudian yang keenam yaitu jadwal pelaksanaan aktualisasi, di mana akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret hingga tanggal 13 April. Dalam penyusunan laporan, saya mendapatkan banyak arahan dan masukan dari coach dan mentor yang sangat membantu dalam proses penyusunan. Seluruh proses ini memberikan pengalaman berharga bagi saya, karena tidak hanya mengasah kemampuan dalam mengolah ide dan merancang solusi,
tetapi juga melatih saya untuk berpikir kritis, bekerja secara terstruktur, serta membiasakan diri berkolaborasi melalui komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bekal penting bagi saya untuk mempersiapkan diri menjadi ASN yang profesional.